Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan ini adalah tema untuk kalian, di mana kalian yang terkoneksi dengan hubungan cinta segitiga. Kalian yang terkoneksi dengan hubungan cinta segitiga. Ya, terupdate hari ini. Dan ini bisa lifetime, kapanpun kalian masuk ke videoku, itu akan berlaku ya. Sepertinya dirimu di sini tuh agak sedikit tidak sabar untuk mendapatkan jawaban di mana jawaban tersebut sebelumnya belum bisa diberikan oleh pasanganmu yang dimana kalian terlibat cinta segitiga. Yang aku lihat di sini ada kartu impatient, destiny, ada kartu despondence. Artinya dari pihak lawan, dari pihak dia ke kamu, dia masih belum bisa memberikan sebuah jawaban, teman-teman. Kondisinya sampai dengan saat ini adalah energi yang masih bimbang dan bingung. Apakah dia mau melepaskan pasangan sahnya dan terbang ke kamu langsung, ataukah di sini keputusan apa dia juga masih belum tahu ya. Jadi kalau aku lihat ini masih belum bisa jelas, atau dia masih belum bisa benar-benar memiliki keberanian untuk memutuskan pasangannya. Sekarang kita lihat bagaimana energi dia ke kamu, dan juga energi, aku akan pakai kartu lain ya teman-teman, dan juga bagaimana energi dia ke pasangan syahnya. Kita akan lihat bagaimana dia ke kamu dan bagaimana dia ke pasangan syahnya. Kita akan buka sama-sama. Yang hijau adalah pasangan syahnya, ini adalah kamu ya. Oke, energi dia ke kamu dan ke pasangan syahnya. Oke, aku akan mulai dari kamu ya teman-teman. Untuk pasangan syahnya kita punya kartu Ace of Swords, untuk kamu kita punya kartu Six of Pentacles. Aku merasakan energi dia ke kamu ini lebih seperti dia merasa berimbang, dia merasa kayak kamu mengerti dia di sini merasakan adanya penerimaan dari kamu. Aku akan mulai bacakan dari kamu dulu ya. Bagaimana dia ke kamu? Ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu Nine of Swords. Yang aku lihat di sini ya teman-teman, kalau kamu ke dia sih, aku kayak ngelihatnya energinya itu adalah kamu udah tenang, kamu merasa dia bukan hanya orang ketiga ya, tapi kamu udah menempatkan posisi menjadi pasangan resminya dia. Tapi bagaimana dengan dia? Ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords artinya adalah energi di mana dianya itu bertahan dengan kamu, tapi belum 100% benar-benar terbuka yang aku lihat ya. Lalu bagaimana dia sebenarnya ke pasangan syahnya? Oke, aku masih melihat ada kartu Ace of Swords. Ada keinginan ya, ada keinginan dari dia ini untuk bisa mengimbangi. Dia sebetulnya dengan pasangan sahnya ini kayak kalah energi teman-teman. Aku kayak melihatnya kartu Nine of Swords ini menunjukkan dia ada sedikit pasangan sahnya di sini, pasangan ini dia ya. Energi cowok ini atau cewek ini ada di tengah ya, pokoknya ada di tengah. Yang aku lihat di sini kartu Nine of Swords ini kayak menunjukkan bahwa adanya kebimbangan, adanya sesuatu yang menurut aku tuh dari pasangan sahnya ini tuh overthinking terus ke dia. Jadi apakah secara komunikasi ini baik? Aku kayak ngelihatnya ada satu komunikasi yang nggak baik ya. Dan kenapa alasan dia
tiba-tiba dia berselingkuh dari pasangan sahnya adalah karena dia pengen mencari kesetaraan, dia pengen mencari rumah kedua. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bisa apa namanya ya, kayak memberikan dia tempat ruang untuk dia tuh bisa kayak sharing, berbagi. Yang aku lihat seperti itu, sharing dan berbagi. Tuh, ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi. Tahap cintanya padamu seperti apa? Cintanya ke kamu ya. Ini kamu dengan pasangan orang lain ini ya. Kamu sih sangat nyaman sama dia, yang aku lihat kamu sangat nyaman, kamu sangat happy, dan dia seakan-akan kayak memberikan jalan ke kamu. Dia kayak merasakan ada sisi mantap lah di hubungan kalian. Dengan bagaimana dengan dia ke pasangan sahnya? Kalau aku lihat ya, berbanding terbalik. Kalau aku lihat untuk cintanya, mungkin dia lebih sekarang ini lebih kepada konsen ke kamu. Dia lebih bahagia dengan kamu. Bagaimana dia dengan pasangan sahnya? Menjalani segala sesuatunya tuh dengan berat. Ada sesuatu yang dia tidak ungkapkan ke pasangan sahnya, termasuk perselingkuhan ini, ya. Dan pasangan yang merasakan energinya dia itu tuh sama energinya pasangan sahnya dengan pasangannya tuh, dengan si pelaku ini ya, pelaku yang mendua ini berat gitu, berat, semakin banyak beban, dan dia ya jujur efek dari pernikahan dia atau dia dengan pasangan sahnya tidak bahagia teman-teman. Banyak overthinking, banyak sesuatunya yang berat, yang susah untuk mereka itu pahami. Jadi ada masalah-masalah yang mungkin nggak diselesaikan dengan baik ya. Kita akan lihat kamu dan dia ya, ke energi kamu dulu sekarang. Oke. Ini mengenai kesiapan ya teman-teman. Kita akan buka semuanya mengenai kesiapan. Oke. Apakah dia siap memilih kamu dan meninggalkan pasangan sahnya? Ya, dari versi kamu dengan dia ada kartu King of Wands sama Eight of Wands. Oke. Aku sih kayak ngelihatnya ya. Ketika kamu menginginkan suatu keseriusan atau sebuah sebuah kepastian ke depannya, apakah kamu di sini akan dinikahi atau bagaimana? Aku kayak ngelihatnya dia ini tuh kayak bilang, kita lihat aja ke depan. Kita lihat aja ke depan, kita jalani dulu. Kalau misalnya memang aku bisa berjodoh sama kamu, aku akan mengupayakannya. Bagaimana hubungan dia dengan pasangannya? Apakah dia ingin lepas? Dia tahu dia tuh sudah tidak sanggup, tetapi jujur ya teman-teman, pasangannya tidak menginginkan adanya perpisahan. Jadinya dia nih kayak di tengah-tengah antara dia mau maju sama kamu tapi tidak diizinkan sama pasangannya, dan dia sebetulnya kalau misalnya dia maju ke kamu, dia pasti tahu akan menyakiti perasaan dia dan istri sahnya atau pasangan sahnya. Seperti itu. Apa yang ada di dalam pikiran dia saat ini ya? Bagaimana pikiran dia ke kamu? Bagaimana pikiran dia ke pasangan sahnya? Sama-sama Page of Pentacles. Kalau aku lihat, dia ke pasangan sahnya masih ingin bertahan, masih ingin mempelajari lebih lanjut apakah hubungan ini masih bisa dibenahi. Kalau sama kamu, energinya tuh memberikan cinta. Jadi ibaratnya fisiknya di pasangan sahnya, tapi cintanya di kamu. Kita akan lihat, apa sih ketegasannya? Apa sih ketegasannya? Six of Swords dan Nine of Pentacles. Teman-teman, kalau kamu tanyakan apakah aku bisa menikah dengan pasangan sah dari seseorang, ya, kalau aku lihat gini, mungkin bentuk kebersamaannya bukan dalam hal menikah ya teman-teman, tapi lebih kepada dia ada untuk kamu. Dan bagaimana dia ke pasangan sahnya? Dia masih sangat nyaman kok di hubungan walaupun yang complicated. Dia merasa kayak mungkin ya, dia punya anak, dia punya tanggung jawab di sini. Makanya dia lebih nyaman bertahan dengan pasangan sahnya. Kalau sama kamu, apakah bisa menikah di sini? Kemungkinannya, maaf teman-teman, ini sangat kecil. Bagaimana ke depannya dan endingnya kamu sama dia? Ada kartu Ace of Wands, bagaimana ending dia dengan pasangan sahnya? Death, ya. Kalau aku lihat ya, jujur teman-teman,
Ada kartu Death di sini menunjukkan adanya sebuah transformasi. Bukan berarti dia memutuskan pasangan sahnya, tapi memang ada sebuah transformasi baru. Ya, kita buka kartu kedua, The Devil. Transformasinya apa? Dia akan makin lekat dengan pasangan sahnya. Sementara dengan kamu, ya kebalikannya, Death-nya di sini, ya. Ending-endingnya bisa berakhir dengan buruk dengan kamu. Akhirnya, endingnya, ya, ini hanyalah sebuah harapan. Endingnya apakah kamu dijadikan untuk jadi pasangan sahnya? Pasangan sahnya, aku jawab tidak. Bagaimana dia dengan pasangan sahnya? Mungkin awalnya pengen berpisah, tapi ujung-ujungnya mereka tidak jadi berpisah. Ya, dan aku punya saran untuk kamu. Coba ya, kamu kan tahu, hubungan ini adalah hubungan yang is very very complicated, hubungan yang sangat sulit untuk dijangkau olehmu. Karena di sini ada power yang sangat kuat. Kalau aku bisa bilang sama kamu, tolong kamu renungi, apakah jalan kamu sebagai orang ketiga dari seseorang, apakah itu sudah kau benarkan, apakah Tuhan sudah membenarkan. Kalau misalnya memang tidak benarkan, please pikir-pikir lagi. Karena kenapa? Ujung-ujungnya kamu akan menggila sendiri, kamu akan kecewa sendiri. Apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus meninggalkannya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, tapi kamu tidak bisa menggantungkan perasaan kamu kepada seseorang yang sudah menikah. Ya, jangan sampai ini berlarut-larut. Semakin kamu berlarut, maka kamu akan semakin dalam kesepian, dalam ketidakadilan hidup, dalam perjalanan hidup kamu tuh akan banyak kesulitan, banyak apesnya. Saranku, kamu silakan tinggalkan orang ini. Ya, secinta-cintanya ini hanya menjadi cinta yang ibaratnya mampir. Cinta yang mampir sesaat. Oke? Sampai sini suka tidak suka, kalian harus mulai sadar dari sekarang, ya. Karena jalan hidup itu masih panjang, teman-teman. Ya, jalan hidup itu masih panjang. Kalau bisa, hargai diri kamu, cari yang aman-aman aja. Kalau kamu single, kalau kamu janda, carilah orang yang single atau cari duda. Gitu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian makin terbuka ya pikirannya, Potator. See you when I see you. I love you. Bye-bye.